يتمنونه أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama amalu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 27, nomor hadisnya 641. Ampik puluwasikdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qauli rajuli, bab ucapannya orang laki-laki lin nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma sholaina, belum sholat aku. Bab ucapannya seorang laki-laki kepada Nabi yang artinya aku belum sholat, dan apa yang harus dikerjakan orang tersebut. Wah Nabi, aku belum sholat Nabi, piye iki? Hadasana Abu Nuaim qala hadasana Syaiban an Yahya qala samitu Aba Salamah yaqulu, berkata siapa Aba Salamah, akhbarana Jabir ibni Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku ja'ahu, datang hu pada Nabi siapa? Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Yaumal Khandaki, pada harinya perang Khandak tahun 6 Hijriah. Faqala, berkata siapa Umar, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, makitu tidak hampir aku an usalliya, bahwasanya sholat aku, hatta sehingga kadat hampir opo asyamsu, matahari, tagrubu, terbenam apa matahari, wadhalika, dan demikian itu belum sholat, ba'dama aftoro, setelah buka, sopo so'imun, orang yang berpuasa. Jadi pada waktu perang Khandak ya, Umar bin Khattab datang kepada Nabi. Dia berkata, Nabi demi Allah aku belum sholat Nabi, hampir waktunya habis, belum mengerjakan sholat asar. Jadi karena membangun parit ya, gali parit, sehingga lewat asarnya ya, sholat asarnya kelewatan. Faqala, maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, ma shallaituha, belum sholat aku ha pada sholat asar. Lalu Nabi menjawab, podo ya, enggak cuman kamu yang belum sholat asar sampai waktunya habis gitu. Sampai waktunya habis, saya juga belum sholat asar, kata Nabi ya. Nabi terlambat mengerjakan sholat asar karena menggali parit ya. Fanazala, maka bertempat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Butohan, pada tanah Butohan. Wa ana, dan aku Umar iku ma'ahu, bersama Nabi. Akhirnya Nabi berturun ya, ke tanah Butohan ya, Umar mengikuti. Fatawaddo'a, maka wudu siapa Nabi, summa kemudian
Sholat siapa Nabi? Setelah wudhu Nabi mengerjakan sholat, yakni mengendaki siapa Jabir al-asro pada sholat asar. Nabi mengerjakan sholat asar. Ba'dama ghorobat, setelahnya terbenam opo asyamsu, matahari. Jadi waktu asarnya sudah habis, masuk waktu sholat maghrib, Nabi mengerjakan sholat asar. Suma kemudian sholat siapa Nabi? Ba'daha, setelahnya asar, al-maghriba, pada sholat maghrib. Ya, kemudian selesai sholat asar, di waktu maghrib Nabi melanjutkan dengan sholat maghribnya. Ini di sini juga menunjukkan kalau mau membayar sholat yang dia tinggalkan, maka sholatnya itu dikerjakan sebelum dia mengerjakan sholat lanjutannya. Itu contohnya seperti Nabi. Ya, karena Nabi belum sholat asar, waktunya sampai habis, sudah masuk waktu maghrib, maka Nabi mengerjakan sholatnya itu adalah sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Jangan dibalik, sholat maghrib dulu, kemudian membayar sholat asarnya. Nggak pas ya. Tetap al-awal fal awal, seperti hadis yang sudah kita kaji ya. Di dalam membayar sholat yang ditinggalkan, ya maka dia membayarnya adalah sholat yang ditinggalkan dulu, baru mengerjakan sholat yang lain. Contohnya ya sholat subuh ya. Dia kecapean, bablas sholat subuhnya, tidur bangun-bangun jam 12, masuk sholat duhur, atau bahkan mungkin sudah azan duhur ya, maka dia supaya mengerjakan sholat subuh dulu, baru melanjutkan dengan sholat duhurnya. Itu babul imami, babnya imam, ta'ridu, yang datang, lahu bagi imam, opo hajatun, keperluan, ba'dal komati, setelah komat. Jadi setelah komat ternyata imamnya kedatangan hajat. Ya, bagaimana itu? Hadasana Abu Ma'mar, rupani Abdullah bin Amr, qala hadasana Abdul Waris, qala hadasana Abdul Aziz ibnu Suhaibin, an Anas, qala, berkata siapa Anas, ukimat, dikomati, apa sholatun, sholat, wan nabiyu, dan sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku yunaji, berbisik-bisik siapa Nabi, rojulan, pada seorang laki-laki, fi janibil masjidi, di samping masjid. Jadi Anas menjelaskan sholat sudah dikomati, lah Nabi masih ngobrol dengan seorang laki-laki yang ada di samping masjid. Jadi Nabi tidak langsung sholat. Fama koma, maka tidak berdiri siapa Nabi, ila sholati, pada sholat, hatta, sehingga nama tertidur siapa kaum ya, Nabi tidak langsung sholat sampai makmumnya tertidur. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ngobrolnya itu lama ya, Nabi ngobrolnya lama. Jadi imam itu boleh mendatangi hajatnya terlebih dahulu walaupun sudah dikomati ya. Kalau di hadis lainnya itu
rojul ini mempunyai keperluan yang sangat penting, sehingga Nabi melayani rojul itu dulu. Melayani rojul itu dulu atas hajatnya. Lah makmumnya itu sampai tidur bangun, Nabi belum ada, tidur lagi bangun, Nabi belum ada, karena Nabi melayani rojul itu terlebih dahulu karena mempunyai hajat yang sangat penting. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, seorang imam itu boleh mendatangi hajatnya dulu walaupun sudah dikomati. Kalau memang mungkin imamnya nggak bisa ngimami, ya ngomong kepada muadzinnya, amal soleh yang lainnya aja suruh ngimamin, saya ada keperluan lagi mules ini, itu boleh, seperti itu juga nggak apa-apa ya. Babul kalami, babnya berbicara, ida ukimat, ketika dikomati, opo as-sholatu, sholat, babnya berbicara ketika sholat itu dikomati atau pas lagi komat ngomong ya. Hadasana Ayash ibnu Walid qala hadasana Abdul A'la qala hadasana Humaid qala berkata Humaid, Sa'altu, bertanya aku, Sabitan pada Sabit al-Bunani, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yatakallama, yang berbicara, siapa rajul, ba'dama tuqamu, setelah dikomati, opo as-sholatu, sholat. Jadi aku bertanya kepada Sabit tentang seorang laki-laki yang berbicara ya, ketika sholat itu dikomati. Fahadasani, maka bercerita siapa Sabit ni kepadaku, Humaid, an Anas bin Malik, kola berkata siapa Anas. Akhirnya Sabit menceritakan kepada Humaid hadis dari Anas. Kola berkata siapa Anas, ukimat, dikomati, opo as-sholatu, sholat. Fa'arodho, maka datang lin nabiyyi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa rojulun, seorang laki-laki. Fahabasahu, maka menahan siapa rojulhu, pada Nabi, ba'dama ukimat, setelahnya dikomati, opo as-sholatu, sholat. Lalu Anas menyampaikan bahwa waktu itu sholat sudah dikomati, ternyata Nabi didatangi seorang laki-laki yang mengakibatkan Nabi tertahan untuk mengerjakan sholat ya. Jadi nunggu lama, rojul itu membuat Nabi ya, tidak langsung sholat ya, tapi Nabi melayani rojul tersebut. Itu berarti intinya kembalikan ke bab boleh ya, walaupun sudah komat itu berbicara, atau mungkin diajak ngobrol atau nanya gimana kabarmu. Wah, posisinya masjidnya sudah komat, itu boleh, enggak dosa. Babu wujubi sholatil jamaah, bab wajibnya sholat berjamaah. Waqala, dan berkata siapa Hasan Basri, in manaathu, jika mencegah hu, pada orang, siapa umuhu, ibunya, siapa umuhu, ibunya, anil isya'i, dari sholat isya, dari sholat isya, fil jamaah,
di dalam berjamaah, syafaqatan karena belas kasih, lam yuti'ha maka tidak boleh taat siapa orang ha pada ibunya. Tidak boleh taat siapa orang ha pada ibunya. Jadi Hasan Al-Basri menjelaskan seorang ibu yang mencegah anaknya untuk mengerjakan sholat isya berjamaah karena kasihan, maka anak tersebut tidak boleh taat kepada ibunya. Jadi walaupun taat kepada ibunya itu wajib, ya, walaupun taat kepada ibunya itu wajib, tapi lebih wajib lagi sholat berjamaah. Nah, tapi lebih wajib lagi sholat berjamaah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, waladzi demidat nafsi diriku Muhammad biadihi di tangannya dat, laqad hamamtu niscaya sungguh sengaja aku, niscaya sungguh sengaja aku an Umar bahwa perintah aku, bihatobin dengan membawa kayu bakar, fayuh toba maka dikumpulkan apa kayu, Jadi demi Allah saya sengaja tidak sholat atau ngeri, kemudian aku perintah agar mengumpulkan kayu bakar. Suma kemudian amuro perintah aku bisolati dengan sholat. Fayudana maka diadani atau dikomati opo laha sholat. Suma kemudian amuro perintah aku rojulan pada orang laki-laki, faya umu maka ngimami siapa rojul annasa pada manusia. Saya perintah supaya qomat dan juga perintah kepada seorang laki-laki untuk ngimami sholat. Suma kemudian ukhalifa ngeri aku ila rijalin pada beberapa laki-laki, fa'uharriko maka membakar aku alaihim atas mereka yang tidak mau sholat berjamaah ketika mendengar adzan, buyutahum pada beberapa rumah mereka. Jadi Nabi sengaja ngeri, ya, tidak ngimami, melihat kepada seorang laki-laki yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, maka rumahnya aku bakar. Rumahnya dibakar oleh Nabi. Ya, ini menunjukkan sangat wajibnya mengerjakan sholat berjamaah di masjid.
Waladhi demi zat nafsi diriku Muhammad biadihi di tangannya zat. Lau ya'lamu seandainya mengetahui siapa ahaduhum salah satu mereka, annau sesungguhnya ahad, yajidu menjumpai siapa ahad, arkon pada sampil, saminan yang gemuk, maksudnya banyak dagingnya ya. Au mirmataini atau dua kaki, dua kikil, hasanataini yang baik keduanya, yang baik keduanya, maksudnya kaki yang apa? Kaki yang atau mirmata ini dua kaki, dua kikil, hasad nata ini yang baik keduanya ya. Dua kaki yang gemuk, yang banyak dagingnya. La syahidani saya mendatangi siapa ahad al isya'a pada sholat isya. Jadi seandainya dia tahu orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, setelah sholat isya di masjid, mereka itu diberi sampil atau diberi dua kaki yang bagus, dua kaki yang banyak dagingnya, pasti mereka mau mendatangi sholat isya di masjid. Padahal pahala sholat isya berjamaah itu nilainya lebih pol daripada dua kaki tersebut. Nah, ini. Jadi menunjukkan apa? Wajibnya mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini. Coba kalau di masjid itu setiap shaf masjid disiapin oleh merbotnya uang 100.000 di tempat sujudnya, atau mungkin uang 1 juta di tempat sujudnya, la syahadatil isya, pasti banyak orang yang akan mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat isya. Itu banyak, pasti mereka berbondong-bondong, sholat sana lu, masjid sana. Kenapa? Selesai sholat dikasih duit, dibagiin amplop, dibuka isinya 2 juta. Nah itu maka tiap malam masjidnya penuh, pasti itu tiap malam masjidnya penuh ya, untuk mengerjakan sholat berjamaah. Padahal pahalanya sholat berjamaah isya di masjid itu nilainya lebih pol daripada amplop isi 2 juta. Itu nilainya lebih pol lagi, pahalanya lebih banyak lagi pahalanya daripada uang yang ada di tempat sujudnya. Ini menunjukkan saking wajibnya
mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tidak hanya sholat isya saja, ya, sholat-sholat yang lain juga hukumnya wajib berjamaah. Itu bab fadli sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Wakana dan ada siapa Aswad idza fatathu, ketika menterlambatkan hu pada Aswad opo al jamaatu sholat berjamaah, dahaba maka pergi siapa Aswad, maka pergi siapa Aswad ila masjidi akhor, pada masjid yang lain. Aswad ketika dia terlambat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mencari masjid yang lain sehingga dia bisa mengerjakan sholat berjamaah. Contohnya mungkin ya, sholat berjamaah di masjid A, ternyata di masjid A sudah selesai sholat berjamaahnya, maka dia nyari ke masjid B untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu yang dilakukan oleh Aswad. Wajah dan datang siapa Anas ila masjidin, pada masjid qad sulia, sungguh telah disolati opo fihi masjid, maksudnya masjidnya sudah selesai sholat berjamaah. Fa'addana maka adan siapa Anas, wa aqoma dan qomat siapa Anas, wa sholat dan sholat siapa Anas, jamaatan dengan berjamaah. Kalau Anas ketika dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ternyata masjid tersebut sudah selesai mengerjakan sholat berjamaah, maka Anas adzan, qomat dan sholat berjamaah. Artinya mencari jamaah lain untuk menemani Anas mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini sudah mulai hilang, ya, sudah mulai hilang syariat Nabi itu, yaitu meminta kepada orang lain yang sudah sholat berjamaah untuk menemani sholat dia berjamaah. Contohnya ada makmum datang ke masjid, ternyata masjidnya sudah selesai sholat jamaah, ya, kemudian dia mau sholat, minta kepada orang lain untuk nemeni, Mas Soleh temenin aku yuk sholat biar jamaah. Nah, ini sudah mulai luntur, sudah ketinggalan, ya, selesai imamnya salam dia langsung takbir Allahu Akbar, sholat sendiri, ya, atau melihat ke masjid sudah imamnya salam atau sudah selesai sholat berjamaah, dia tidak masuk masjid, malah pulang ke rumah sholat di rumah. Nah, ini kan nggak pas, ini nggak pas, keliru. Nah, harusnya ya masuk ke masjid, minta amal soleh kepada makmum yang lain yang sudah selesai mengerjakan sholat berjamaah untuk menemani dia sholat sehingga sholatnya berjamaah. Dia mendapatkan sholat pahala berjamaah, adapun yang menemani mendapatkan pahala tambahan, ya, mendapatkan pahala tambahan sebab menemani untuk sholat berjamaah. Ini jangan nggak mau capek aku, nah, jangan. Dulu tahun 90-an itu ya terjadi, ya, 90-an, 80-an itu sering terjadi. Ada jamaah yang terlambat sholatnya selesai lalu jawil, Mas Soleh
temenin saya sholat. Yang di Jawil pun ya langsung berdiri, kemudian langsung ikut sholat berjamaah. Ya, kalau sekarang di Jawil malah ngaduh, ini sudah luntur. Hal-hal seperti itu sudah luntur. Ya seperti yang hadis yang sudah kita kaji, gitu. Syariat-syariat Nabi sudah banyak yang ditinggalkan oleh umatnya kecuali sholat, ya, kecuali sholat. Ya. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, sholatul jamaah, sholat berjamaah iku tafdulu, membandingi apa sholat berjamaah sholat al-fadhi, pada sholat sendiri, bisa ba'i wa isrina, 27 apa nih darajatan, derajatnya. Nah, itu Nabi bersabda sholat berjamaah itu pahalanya lebih daripada sholat sendiri, yaitu mendapatkan 27 derajat, ya. 27 derajat sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ya hanya mendapatkan 1 derajat, itu pun kalau khusyuk. Ya, sholat sendiri wis tidak khusyuk, ya tidak dapat pahala, hanya menggugurkan kewajiban. Makanya waktu itu pernah saya sampaikan, ada orang itu sholat berjamaah kan harusnya dapat pahala 27, tapi dia malah tidak mendapatkan pahala sama sekali, karena di dalam sholat berjamaahnya dia tidak khusyuk. Sholatnya sambil ngupil, sambil garuk-garuk, sambil buang kotoran kuku. Nah, ini hal-hal yang dapat menghilangkan pahala 27 derajat itu. Maka ketika sholat ya betul-betul dijaga kekhusyuannya. Makanya seperti tadi dijelaskan kiat-kiatnya untuk menjaga kekhusyuan sholatnya, maka supaya diselesaikan. Kalau kukunya panjang-panjang ya dipotongin, gitu. Kalau upilnya lagi gede ya dibersihkan dulu sebelum sholat, sehingga ketika sholat tidak ada yang garuk-garuk, tidak ada yang ngupil. Nah, itu Imam Muslim atau Imam Bukhari itu pernah ketika mengerjakan sholat, saking khusyuknya sholat, di dalam sarungnya itu dientup 20 kali entupan, ya, 20 atau 25 dientup tawon, ya, nggak kerasa, ya, saking khusyuknya mengerjakan sholat. Di dalam kain bawahnya itu ada tawon yang ngentupi, ya, ngentupi kakinya, ya, itu tidak terasa. Ada juga sahabat Nabi ketika terkena panah minta kepada sahabat yang lain untuk mencabutnya ketika sedang sholat. Saking khusyuknya sholat, ketika anak panah itu atau tombak itu dicabut dari badannya, dia tidak merasakan sakit. Nah, ini supaya betul-betul khusyuk sehingga mendapatkan keistimewaan, kefadulannya sholat berjamaah. Jangan sampai datang ke masjid ya hanya sholat-sholat saja, tidak dijaga kekhusyuannya, yang akhirnya itu hanya sia-sia saja, tidak mendapatkan 27 atau 25 derajat pahala sholat berjamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.